Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu, saudariku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di hari ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini, Senin, tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijrah. Semoga hari ini hidup kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Ibu sekalian, hari ini kita akan kembali memulai lanjutan bahasan kita, dan ini barangkali pertemuan pertama kita yang akan menggunakan bahasan metodologis atau manhajiyah. Di pertemuan lalu kita sudah belajar bagaimana caranya mempelajari tuntunan agama sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Saya sudah bahas tentang ar-rayyan di pertemuan lalu. Apa itu ar-rayyan? Tinggal ibu aktifkan kembali dan coba dicek apakah sampai saat ini ta'lim ibu sudah mengantarkan pada hal yang dimaksudkan. Kemudian hari ini seperti saya janjikan, karena ini awal pertemuan kita, saya menginginkan dan kita bisa berharap cara belajar kita itu seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam belajar apapun. Nanti ada rahasia-rahasia dalam petunjuk Nabi yang kalau bisa diikuti, ini semua anak-anak sahabat, semua anak-anak tabi'in, kemudian setelahnya mengikuti petunjuk ini, maka tidak pernah didapatkan dari mereka kecuali keberhasilan. Ada yang ketika belajar cepat pahamnya, ada yang ketika belajar sulit melupakan yang dipelajari. Bukan mau ingat bu ya, mau lupa aja susah gitu. Ada orang-orang yang bukan mau ingat, mau lupa aja susah. Jadi hafalan kan dibagi dua ya. Ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Itu berbeda. Oke? Dan yang ketiga itu umumnya, ilmunya berkah. Jadi ilmu yang baik itu bukan ibu datang mencatat kemudian paham tapi nggak pernah diamalkan. Ada yang salah di situ. Ilmu yang baik itu ilmu yang menjadikan Anda ketika paham Anda langsung mengamalkannya. Ya. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Nanti kita akan lihat dalam keterangan Nabi. Ilmu yang baik itu ilmu yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan ilmu yang digunakan untuk jadi bekal berdebat atau berselisih. Itu nggak baik. Termasuk ibu catat nanti ya. Saya tidak mengajarkan ibu untuk pandai berdebat atau pandai berselisih. Ya, ilmu yang kita pelajari untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti ada perbedaan-perbedaan, kita bahas di mana sisinya. Kalau semua petunjuknya berasal dari Nabi, itu artinya kemudahan dalam kita praktekkan. Tapi kalau berbeda keluar dari petunjuk itu, maka kita bisa hindari. Ajak orangnya, doakan dilembutkan hatinya, dengan itu dapat kebaikan yang sama. Ya, dibandingkan melakukan tindakan yang mengurangi pahala-pahala yang sudah kita raih. Baik, bagaimana petunjuk Nabi dalam belajar ini? Kami sudah himpun petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kumpulkan dalam bentuk satu buku. Plus saya ambil contoh seorang anak yang nanti tumbuh menjadi ulama besar di kemudian hari ketika mempraktekkan petunjuk itu. Ya, sesuatu yang dikumpulkan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Majmu'. Ya, maka kitabnya saya beri nama Al-Majmu', bekal Nabi untuk para penuntut ilmu. Ya. Kami baru 4 tahun kurang lebih di Indonesia. Saya perhatikan teman-teman yang belajar, Masya Allah semangatnya tinggi. Tapi kadang-kadang hadis-hadis petunjuk Nabi ini nggak keluar gitu. Ya, maka coba saya kumpulkan, mudah-mudahan jadi bekal. Pesan saya, dari pelajaran yang akan kita bahas ini pertama kali, ya, jadi tolong jadikan panduan, manhaj, nanti ibu bisa praktekkan pada anaknya masing-masing. Ya, jelas ya? Baik, kita mulai ibu sekalian, sudah siap insya Allah? Baik. Saya sudah ingatkan di pertemuan lalu, pelajaran dengan kami itu akan lebih sering menghadirkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ya, jadi kalau ibu berkenan nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, ibu bisa siapkan mushafnya, ya, Quran. Atau kalau tidak ada, ibu gunakan aplikasinya, sehingga nanti kajian kita bisa lebih cepat nyambung. Ya. Baik, kalau sudah hafal Qurannya, Alhamdulillah, jadi saya tinggal tunjukkan saja. Kenapa senyum? Time. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu sekalian, fokus ini pelan-pelan. Petunjuk belajar dari Nabi SAW itu dibagi pada 5 bagian. Saya ulang ya, ada 5 bagian. Baik.
5 ini yang saya maksudkan yang kami himpun di buku kami ya. Jadi kalau ibu nanti lihat di buku yang kita bahas, ini nanti jadi acuan kita untuk belajar. Ya, saya nanti uraikan pelan-pelan. Ya, nanti di situ ada 5 bagian penting yang dimintakan pada kita untuk maksimal mengamati dan memahaminya. 1, saya bahas ini saja dulu untuk hari ini. Ya. Fadailut talabil ilmi, ya, ada keutamaan menuntut ilmu. Ya, keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Pelan-pelan Bu ya, pelan-pelan. Sekarang perhatikan. Nanti setiap yang saya bahas, saya akan turunkan ayat-ayat Qur'annya plus turunan hadisnya nanti. Ya, tidak semua yang saya uraikan ini ada di buku. Jadi buku ini hanya merangkum yang penting-pentingnya sebagai bagian dari petunjuk dan fungsi taklim itu uraiannya. Ya. Mohon izin saya pelankan. Sekarang perhatikan. Keutamaan menuntut ilmu. Baik, ternyata petunjuk-petunjuk Nabi yang terangkum di hadis-hadis beliau, bila kita diminta untuk menekuni sesuatu atau kita ingin mempraktikkan sesuatu dalam ibadah, ternyata petunjuk-petunjuk Quran dan hadisnya itu tidak langsung meminta kita mengerjakannya, tidak. Ya. Termasuk ibu saat akan belajar ke sini pun, petunjuk Nabinya nggak harus langsung belajar. Ternyata kita diminta oleh Quran, oleh petunjuk Nabi, diminta untuk mengeluarkan dulu keutamaan aktivitas yang akan kita kerjakan. Saya berikan contoh terapan misalnya sebelum ke sini. Misal, ibu ingin sholat tahajud malam, gitu kan? Baik, tahajud kan malam ya. Kita kerjakan malam setelah tidur terlebih dahulu. Ingat, sholat malam itu nanti dibagi 2 sifat. Ada yang dikerjakan sebelum tidur dulu, itu disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat ke-20, kan? Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ibu tidur dulu, lalu malamnya bangkit menunaikan sholat, itu disebut dengan tahajud namanya. Dari kata hajada. Ya. Hajada itu asalnya berbaring. Ya, berbaring kemudian bangkit. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Nah, saya berikan contoh. Orang yang ingin tahajud malamnya, ya, itu adab Qurannya ketentuan pertama, jangan langsung tahajud. Ini nggak mudah. Ya, nggak mudah. Yang paling penting bisa dilakukan sebelum amalan dikerjakan, kata Quran keluarkan dulu keutamaannya. Kira-kira keistimewaan tahajud ini apa? Kalau ibu mengerjakan tahajud, apa yang didapatkan? Dengan mengeluarkan keistimewaan ini atau keutamaan ibadah ini, kemudian ibu keluarkan, ibu catat, ibu tulis, itu akan jadi motivasi yang kuat bagi kita untuk mengerjakannya. Jadi motivasi gitu kan? Nah, rumus ini, pelan-pelan, rumus ini disebut dalam istilah fikih dengan kata wa'dun. Ya, saya agak cepat ya, wa'dun. Oke, wa'dun. Wa'dun itu janji positif, ya, janji positif atau keutamaan yang Allah siapkan, sudah, keutamaan yang Allah siapkan bagi hambanya yang mengerjakan ibadah tertentu. Yang mengerjakan ibadah tertentu. Contoh, ini misal saja ya. Di Quran disebutkan, diisyaratkan orang yang tahajud itu dijamin langsung oleh Allah, bukan hadis lagi ya, bukan hadis lagi. Dijamin langsung oleh Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81-nya. Lihat kalimatnya. Allah menjamin akan memberikan 4 hal. Saya ulang. Allah jamin akan memberikan 4 hal pada orang yang tahajud, yang tidak akan pernah ini diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Ibu sholat misalnya 5 waktu sampai menangis terseduh-seduh, khusyuknya luar biasa. Anda tidak tahajud, Anda nggak dapat yang 4 ini. Ini khusus hanya untuk yang tahajud. Ya. Dan saking pentingnya tahajud ini, yang 4 ini, sampai perintah tahajud itu satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya dilekatkan langsung dengan sholat fardu. Ya. Sholat fardu ada berapa rakaat? 17 rakaat, Masya Allah. Berapa waktu? 5 kan dalam sehari. 17 rakaat di surah ke-17. Ayat 78-nya.
Ayat 78 itu perintah salat fardu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Ada? Posisi sebelah kiri ke atas sedikit. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu dari mulai zuhur sampai ke subuhnya. Setelah itu, ternyata salat sunnah pertama disebutkan di Quran, diisyaratkan itu bukan rawatib, bukan yang rawatib 12 rakaat, atau kalau zuhurnya enggak 4 bisa jadi 2, kan? 10 rakaat, ya maksimal 12. Kemudian bukan salat duha, bukan salat syuruk, tapi salat tahajud. Ayat 79-nya. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara sebagian malam, gak usah semuanya. Kamu istirahat silahkan, kan? Istirahat dengan baik dan usahakan malam bangun ambil sebagiannya. Ya. Masya Allah, sebanyak apa sih butuh untuk memenuhi kebutuhan dunia? Udah siangnya sibuk, malamnya juga dunia juga. Kapan untuk akhiratnya? Katanya pengen masuk surga, kan? Maka disinilah kemudian dimintakan, kata Allah gak usah semuanya, sebagian aja yang bisa kamu hadirkan. Fatahajjad bihi, tunaikan tahajud nafilah. Ini hanya nafilah, tambahan saja, sunnah. Ya. Kalau kamu bisa kerjakan, kami berikan kemuliaan. Kalau tidak, kamu tidak berdosa. Tapi kalau bisa dikerjakan, lihat kalimatnya. Asa ayyab'afaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mampu menunaikan tahajud, benar tahajudnya, kami jamin, kami akan sukseskan karirnya. Ya, mudahkan pekerjaannya. Ya. Ada kemudahan dalam beraktivitas. Bukan cuma mudah, tapi diangkat ya. Jadi ada makam mahmudah, itu beda bu. Ya. Kalau makam itu pijakan yang mengangkat derajat. Ya. Misal ada seseorang misalnya mendapatkan kebaikan, promosi jabatan, bisa disebut dengan makam. Tapi belum tentu orang bisa suka dengan itu. Mungkin ada yang iri hati, ada yang tidak sudi dengan itu. Kok bisa dia ya? Kenapa bukan yang lain? Ada. Tapi kalau seseorang terangkat naik dan orang semua paham memang dia yang pantas, dia yang layak, dia yang baik, maka makamnya ditambah dengan kalimat mahmudah, maqaman mahmudah. Ya. Nabi datang, ini kan ayat turun untuk membebaskan Nabi dari kepungan orang-orang Quraisy. Ya, kemudian beliau keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah kan? Perhatikan, ketika datang ke Madinah bukankah sudah ada pemimpin di sana? Ya kan? Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada kepala suku yang lain. Ketika datang Nabi orang baru, tidak mudah mengangkat beliau sebagai pemimpin. Mungkin ada yang tidak suka, tapi orang kebanyakan mengatakan beliau yang pantas, beliau yang baik dan sebagainya. Ya, pelan-pelan. Ya. Kemudian yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, akan dimudahkan urusan pekerjaannya, dibimbing mengawali aktivitasnya, dibimbing Allah. Ya, mengawali aktivitas. Dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak ada yang paling nyaman, paling mudah kecuali mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah tangga dapat bimbingan, mau ke kantor dapat bimbingan. Ketika dibimbing Allah tidak mungkin menemukan teman yang jelek, tidak mungkin menemukan makanan yang buruk, tidak mungkin menemukan pakaian yang buruk dan sebagainya. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik ketika punya masalah. Alhamdulillah. Ibu sedang jalan nih, begitu jalan, kan? Masya Allah, tiba-tiba ada petugas berseragam kasih isyarat, bu, minggir gitu ya. Baik, apa yang sudah tergambar dalam benak ibu? Baik, tilang dan sebagainya. Ini kadang-kadang orang suka keliru ya. Ya, suka keliru gitu. Kan tidak, Masya Allah, ibu jangan membayangkan sesuatu yang kurang baik dulu gitu ya. Boleh jadi beliau mau mengecek, menunaikan tugas dan sebagainya. Kadang suka salah persepsi. Datang itu untuk nanya, tiba-tiba ngeluarin SIM, ditanya enggak gitu kan. Atau yang salah kaprah mengeluarkan uang misalnya, kan nggak diminta, kenapa dikeluarin? Ya. Saya pernah mau isi khutbah di daerah Kuningan, Mega Kuningan. Kami duduk di depan, saya sudah gunakan jas, samping kami teman di jamaah, ya beliau sudah agak sedikit sepuh yang bawa mobilnya. Qadarullah dihentikan oleh polisi. Ya, begitu mau sedikit masuk, diminta minggir. Minggir Pak katanya. Ya, begitu sudah merapat, beliau mau mengeluarkan SIM begini. Ya, si polisinya mengatakan mau kemana be, kan? Beliau senyum, melirik kepada kami, saya kemudian langsung saya jawab, mau Jumatan Pak. Saya khutbah gitu. Oh sudah, langsung aja. Langsung aja. Lalu saya katakan kepada teman kami tadi, Pak, pertanyaannya kan, mau kemana? Bukan minta SIM. Ya. Jadi kadang-kadang kita keliru dalam bersikap karena menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya. Ibu bisa pahami nggak? Anak kita sekolah, ada pertanyaan, dijawab tidak sesuai dengan kadar pertanyaannya, salah kan? Kadang-kadang polisi belum nanya, sudah dikasih macam-macam, ya salah gitu. Ya, banyak orang baik bu, banyak orang baik di kepolisian tuh. Kalau saya ke Mabes atau ke Polda itu Masya Allah gitu ya, orang sudah merapat ke masjid, banyak yang berdoa dan sebagainya. Tidak semua buruk, kadang-kadang yang masuk ke setannya bukan petugasnya, manusianya juga yang salah gitu. Jelas ya?
Baik, ini bagian yang pertama. Ya. Jadi kalau kita sering mendekat kepada Allah, kasih solusi. Ya. Nggak harus ada biaya kok, nggak harus banyak tenaga. Ya. Pelan-pelan. Yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu dalam hidupnya, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan macam-macam, kan? Orang yang rajin tahajud, perhatikan, akan langsung ditolong oleh Allah tanpa perantara. Ya. Tanpa perantara. Saya agak sedikit cepat ya, karena bukan ini inti materi kita. Nah, sekarang perhatikan. Rumusnya, kalau ibu ingin menunaikan tahajud, isyarat-isyarat di fikihnya harusnya, sebelum dikerjakan tahajudnya, ini 4 ini keluarkan dulu, Bu. Ibu tulis, tempelkan di samping dinding tempat kita tidur itu. Begitu Anda mulai miring ke kanan dan melihat tulisan ini, nggak punya rencana atau tidak terfikirkan tahajud pun, ibu malam bisa bangun. Bisa bangun, kan? Ya. Coba apalagi ibu tambahkan tulisan, kamu kan kesulitan, dikasih solusi, kenapa nggak mau dikerjain? Ya, Nabi, Rasul, orang paling soleh, tahajud sampai bengkak-bengkak. Kamu bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, macam-macam dan sebagainya, nggak mau tahajud. Terus nuntut lagi pengen cepat selesai masalah. Ya, bangun, kan? Tuliskan. Ya. Di sini ibu bisa bangun, karena ada motivasi. Ya, mulai persiapan, susun alarm sampai 3 kan? Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, siap-siap, dan seterusnya. Oke. Baik, kan? Baik. Oke, pelan-pelan. Nah, ini rumusnya disebut dengan wa'dun. Semua ya, semua termasuk nanti dalam aktivitas kita yang lainnya. Baik, teman-teman sekalian, para ibu sekalian, lawannya ada lawannya. Tadi ini disebut dengan apa metodenya? Wa'dun. Lawannya disebut dengan wa'id. Oke ya, wa'idun, wa'id. Wa'id. Ya, wa'id itu ancaman. Saya ulang ya. Wa'id itu ancaman. Ancaman yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis ya. Yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis bagi orang yang terfikir berbuat maksiat. Ancaman yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis bagi orang yang terfikir berbuat maksiat. Ya. Jadi maksudnya maaf ya, kalau mau berbuat maksiat, terfikir mengerjakan sesuatu, tolong hadirkan dulu ancamannya. Supaya jadi rem gitu kan. Ya. Misal, kita ambil Quran saja. Quran surah ke 104. Al-Humazah. Ibu hafal insyaallah. Wailul likulli humazatin. Baik. Sekarang lihat ya. Alhamdulillah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat. Ya. Humazah lumazah itu bukan cuma mengumpat ya. Itu tadinya asalnya berkata-kata yang kotor. Ya, gibah itu humazah, ya kan? Mencela itu lumazah. Kata-kata jorok termasuk di situ. Ya. Membicarakan orang lain termasuk di situ, ya, pada keburukannya. Sekarang ibu cek, humazah itu ada taknya nggak di ujungnya? Ada. Taknya terbuka atau tertutup? Baik, perhatikan sini ya, humazah. Taknya tertutup. Biasanya tak yang tertutup ini disebut dengan tak marbutah. Tak marbutah itu dalam ilmu bahasa Arab salah satu tanda menunjuk pada perempuan. Baik ya? Biasanya yang sering ngobrol, yang sering diskusi macam-macam laki-laki atau perempuan? Baik. Jadi ada peluang besar ketika ibu ngobrol, itu ada peluang untuk membicarakan orang lain. Ada peluang untuk menghadirkan orang yang tidak terkait dengan masalah ibu gitu. Ya. Dan setan, hati-hati ibu, setan itu begitu jeli, dia genius, dia bisa masuk ke dalam sifat ini, walaupun cuma taklim. Dan kadang-kadang yang dibicarakan itu persoalan-persoalan yang sifatnya spesifik, gak boleh dibuka gitu. Misal tugas perempuan pertama kan di Quran ketika menjadi istri itu kan gak boleh membuka aib rumah tangga. Apalagi bicara masalah suami gitu kan, pada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan. Itu ada di Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas ya. Fassolihatu, perempuan-perempuan yang salihah itu, istri yang salihah, qanitatun, dia taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Lihat kalimatnya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan dia jaga nama baik suaminya ya. Hati-hati terutama ketika sedang tidak bersamanya yang sudah Allah jaga. Jadi kalau aib rumah tangga tersebar keluar, yang salah bukan yang nyebarkan, yang salah ibu kenapa buka? Allah sudah tutup, Anda buka gitu. Jadi selama ibu nggak buka sampai kiamat pun itu akan dibuka. Ya. Yang jadi masalah nanti persoalan sudah selesai dengan suami, yang terbuka belum selesai, itu yang nggak mudah. Ya.
Hati-hati Bu ya, kecuali kalau ketemu orang fikah. Orang fikah itu yang bisa diajak tuh kasih solusi dan sebagainya. Ya. Maaf. Kadang-kadang cara setan masuk ke sini tuh nggak mudah Bu. Ibu judulnya taklim, begitu ketemu dengan teman, Assalamualaikum, Cing apa kabar? Alhamdulillah, ukhti bagaimana? Baik. Keluarga sehat semuanya. Suami, di situ masalahnya ya. Aduh. Udah mulai itu. Ya. Nah, ini sifat perempuan. Laki-lakinya alladzi jama'a mala wa 'addada. Biasanya kalau pakai alladzi itu menunjuk pada laki-laki. Kalau allati perempuan, pakai ta gitu ya. Ini laki-laki. Jadi istrinya sibuk kumpul-kumpul kadang gosip, laki-lakinya sibuk kerja dunia ngitung-ngitung harta, lupa ibadah gitu. Ini pasangan lengkap nih, spesial ya. Masya Allah, laki-lakinya sibuk kumpulin harta, perempuannya sibuk gosip, persis dengan Abu Lahab yang disebutkan di Quran itu. Ya, di suami yang ngitung, cari kumpulkan, istrinya kumpul dengan temannya, bicarakan macam-macam, ibadah lupa. Baik, pelan-pelan ya. Kalau ibu terfikir untuk membicarakan orang lain dalam keburukan dan suami lupa dengan ibadah, maka perhatikan ancamannya. Kalla, jangan pernah kerjakan. Kalau ada kalla itu, sebenarnya terjemah yang paling baik bukan sekali-kali tidak gitu ya. Jangan pernah lakukan. Jangan pernah. La yumbadanna fil khutamah. Orang seperti ini kami akan sediakan tempat pulangnya di akhirat, neraka yang spesial. Ya, neraka spesial. Hati-hati ya. Ibu jangan cuma cari dunia dengan yang spesial, mie goreng spesial, macam-macam spesial. Ada neraka yang sifatnya spesial. Ya, untuk orang ini diantaranya. Namanya hutamah. Hutamah. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Yaitu sifat api neraka yang tidak akan pindah saat membakar kecuali sampai matang dulu ke dalamnya. Jadi misal kalau dibakar dari bawah, ya, nanti orang ini cara dibakarnya di neraka itu diikat Bu. Kan ada orang yang dibakarnya itu nggak diikat. Jadi siksa paling ringan di neraka itu, yang paling ringan, itu orang ditarik ubun-ubunnya begini. An-Nisa ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas ke bawah sedikit. Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang susah diajak kembali kepada Allah, ingkar dengan ayat-ayat kami, saufan nuslihim nara, di akhirat nanti ubun-ubunnya akan ditarik. Nus itu tarik ubun-ubun, ya. Kemudian dicelupkan. Ibu sudah pernah bikin teh celup? Itu bahasa Arabnya nusli. Teh celup kan begini ya. Dimasukkan, angkat lagi kan? Ya. Nanti ada malaikat yang tugasnya celup, angkat. Kullama nadijat juluduhum, tatkala dicelupkan hancur semua tubuhnya plus dengan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling dalam. Dia begitu macam-macam kena hal ya. Itu kan yang perasa pertama kan kulit ya. Baik, tapi ini tidak. Kalau kulitnya habis misalnya, cuman sampai situ saja, mungkin akan hilang rasa sakitnya. Tapi ini baddalnahum juludan ghairaha. Celupkan, hancur, angkat lagi, sembuh lagi. Celupkan, hancur, angkat lagi, sembuh lagi. Tapi dia nggak diikat. Cuman nggak bisa bebas. Informasi saja, 1 harinya sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya sama dengan kurang lebih 48 hari. Jadi kalau dicelupkan ke situ 40 detik saja, 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari. Nggak percaya silahkan aja gitu kan. Tapi itu nggak mudah. Ya. Baik. Nggak, saya tanyakan begitu karena ada yang nantang Bu. Di Quran ada yang nantang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80, posisi paling kiri sebelah atas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ada orang-orang dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani mengatakan, kami ini dekat dengan Allah, rajin ibadah. Kalau salah dikit-dikit masuk neraka, paling-paling beberapa hari aja keluar. Ya, silakan cek ya. Quran surah kedua ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Paling-paling kalau dihukum di neraka sebentar, sudah seperti itu, sudah nanti keluar lagi. Beberapa hari saja. Makanya nanti dijawab di ayat Quran yang lain bahwa silakan aja kalau mau seharinya 1000 tahun. Ya, 1 detiknya 48 hari. Kalau dicelupkan siksanya begitu yang paling ringan. Ya, tapi yang ini enggak. Yang ini bukan dipegang tapi diikat. Fi amadi mumaddada. Tangannya diikat, kakinya diikat. Dan cara membakarnya itu dilas dari bawah. Dan dia nggak akan pernah naik sampai matang dalamnya. Matang ini sembuh lagi. Begitu naik, maaf, allati tattali'u 'alal afidah, dia akan membakar sampai otak yang paling dalam. Kalau bahasa bebasnya, apa sih isi otak kamu ini sampai lupa ibadah, sampai lupa bakal pulang? Kerja lagi, uang lagi, hitung lagi. Yang ini kerjain, gosipin orang dan sebagainya. Nih rasakan, dibakar sampai ke dalamnya. Dan dia nggak bisa bebas karena diikat. Ya. Makanya orang-orang yang ingin membicarakan keburukan orang lain, mencela orang, sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah, ini keluarkan dulu nih. Makanya maaf, kalau bahasa saya kurang menyenangkan.
teman-teman yang bekerja aktif dimanapun, bisnis dimanapun, itu kalau mengeluarkan ayat ini mustahil berbuat curang dalam bisnisnya. Mustahil lupa sholat, kan? Dia bisa tuliskan. Ini yang pertama kali menerapkan yang ini di Indonesia itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mendirikan Muhammadiyah itu 18 November 1912, namanya Muhammad Darwish. Ya, pergi kemudian ke Mekah, pulang dari situ berganti nama Ahmad Dahlan oleh gurunya. Ya, itu pun sampai keturunan pada Nabi SAW. Ya, Muhammad Darwish Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan bin Kiai Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Sayyid Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Kemudian sampai kepada Husain. Husain adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali. Ali suaminya Fatimah. Fatimah putri Nabi SAW. Ya. Nah itu kalau beliau pulang ke rumahnya berdakwah, misalnya ada yang mencela, ada yang sebagainya, itu ditulis Bu di dindingnya. Di dindingnya, sadarkan pada dirimu, memegang teguh ketentuan Nabi itu bagaikan memegang kayu bakar. Ya, memegang kayu bakar, kuatkan dirimu. Itu dituliskan. Sama pria-pria yang menuliskan, ayo tiba waktunya sholat. Boleh jadi kamu tanda tangan kontrak kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu begitu mendengar seruan adzan, dia bisa tinggalkan. Ya. Masya Allah. Sama, ibu ingin bicarakan orang, ingat ya, kamu bicara pada orang, kamu diikat, otak kamu dibakar dari bawah sampai atas. Pikirkan dulu. Kalau ada orang yang masih nekat melakukannya, berarti ada yang salah dalam dirinya. Makanya otaknya dibakar nanti, gitu ya. Ini disebut wa'id. Disebut wa'id. Saya agak cepat sedikit, kita sampai jam berapa ya? Oke, baik ya. Yang apa, Anda sampai jam 5, saya jam 3 pulang. Kalau Ibu jam 5 silahkan ya, teruskan. Oke. Kami harus ke Al-Azhar setelah ini. Sekarang perhatikan. Sekarang kita akan belajar, kita terapkan rumus ini. Maksud saya kita ambil rumusnya, ibu pulang terapkan dalam apapun. Ya. Misal ibu mau ngantar anak, keluarkan keutamaan merawat anak. Ya kan? Seorang ibu yang lelah merawat anaknya dalam kebaikan, diarahkan kepada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak itu akan menjadi penyelamat dari neraka pada orang tuanya kelak di akhirat. Macam-macam. Ibu yang misalnya ingin mendidik anaknya, ibu belum hafal Quran, ingin didik anaknya supaya hafal Quran, keluarkan hadisnya. Supaya jadi motivasi. Jadi kalau anaknya pengen ke sini, ibu hadir ayatnya, misalnya hadir hadisnya, itu lebih menguatkan tekad ibu. Keluarkan itu. Ya, Masya Allah, hei, anak orang lain sudah menyiapkan mahkota untuk ibunya. Kamu dikasih nggak nanti? Tuliskan. Keluarkan hadisnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2915 itu kan. Ketika seorang anak hafal Quran, kemudian dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka dipakaikan mahkota. Qurannya sendiri bicara. Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi dia. Ini tafsir hadis di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Itu tafsir dari ayat Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33. Posisi paling kiri sebelah atas. Tafsirnya ada di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Baik, jadi saat seseorang akan ke surga itu, ya Masya Allah, dipanggil. Nanti ada anakmu yang datang. Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi penghafal Quran, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Ya. Saat dipakaikan itu, tiba-tiba ternyata tanpa diduga dipanggil orang tuanya, Bu. Atau yang terlibat membantu dia untuk menghafal Quran itu. Lalu kemudian tiba-tiba dipakaikan, dihadirkan di tangan anaknya mahkota yang kata Nabi sinarnya itu lebih terang dibandingkan dengan sinar yang masuk ke rumah seseorang. Dipakaikanlah di kepala kedua orang tuanya dengan tangan anaknya dan disaksikan oleh penghuni langit dan bumi sekaligus. Semuanya. Ya. Jadi kalau Anda di wisuda misalnya anaknya hafal Quran di wisuda atau yang umum-umum di wisuda jadi wisuda terbaik, nggak usah bangga. Jangankan Anda, non-muslim aja ada yang di wisuda, yang lainnya bangga. Dan tepuk tangan semua. Yang diharapkan nanti di akhirat semua penduduk langit, penduduk bumi menatap anak Anda saat memakaikan mahkota di kepala kita. Masya Allah. Saat anak orang lain sudah mendapatkan bagian dari itu, ibu ada di mana gitu? Barangkali cuma diam, cuma nunduk, nggak dapat sama sekali. Ingat Bu ya, kalau ibu banggakan anak saat di dunia, itu bisa wafat selesai kebanggaan itu. Tapi kalau di akhirat nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau bangga-bangga selamanya. Maka kemudian setelah itu selesai, lihat kalimatnya. Kata Quran nggak puas. Allahumma zidhu halli. Ya Allah tambah lagi. Bedakan penghafal dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasal karama. Maka dipakaikan pada dirinya jubah kehormatan. Maka dengan itu dia pegang kedua orang tuanya, keluarganya ikut di belakang, ikut ke surga semuanya. Dibimbing oleh penghafal Quran ini.
Itu nanti masuk surga sekeluarga, ada di Quran surah ke-52 ayat 21. Posisi paling kiri di pertengahan, agak ke bawah sedikit. Ya. Quran surah 52 ayat 21. Nah, jadi poinnya adalah, maksud saya, ibu kalau mau ngerjakan apapun, coba keluarkan dulu ayatnya, hadisnya, tuliskan. Itu bikin motivasi kita kuat. Nah, sekarang kita akan belajar menuntut ilmu, ya kan? Kemudian belajar mendekat kepada Allah, ya, tuntunan-tuntunan Nabi. Apa keutamaan ini? Ibu dapat apa sih kalau mau belajar sampai meninggalkan aktivitas ibu, gitu kan? Siang-siang orang tidur, ibu datang ke sini. Kemudian Masya Allah, mohon maaf ya, mohon maaf. Barangkali sekarang banyak orang sibuk, berkemacetan, ya, macet-macet ria, ada yang sedang kerja, ada yang sedang istirahat. Ibu mau datang ke sini untuk belajar. Ibu dapat apa? Kalau nggak dapat apa-apa kan sayang kan? Mana bisa ibu luangkan waktu untuk datang ke sini? Awas, termasuk jangan salah niat. Kalau salah niat yang didapatkan, ya itu yang kita niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, gitu kan? Innamal a'malu, setiap pekerjaan bergantung niatnya. Ibu datang dari rumah ke sini, niatnya cuma pengen ketemu teman, ibu dapatkan itu. Nggak ada pahala ibadahnya. Ibu ke sini cuma pengen nyobain aja. Kayaknya kemarin ada rujak enak di situ. Datang lagi. Dapatnya cuma rujaknya. Nggak ada yang lain. Ya. Saya penasaran siapa sih ustadznya. Cuman ketemu aja, nggak dapat apa-apa. Nggak ada gitu. Ya. Makanya nanti, apapun yang kita jalani saat ini, saat akan belajar, keluarkan dulu motivasinya. Nanti saya pernah sampaikan materi ini yang pertama, ada orang mempraktikkan Allahu Akbar, itu tidak ditunda oleh Allah. Nanti hadis yang kedua, tidak ditunda, seketika dikabulkan. Di antara keutamaan mengikuti ta'lim, kalau benar kita ikutnya, Anda berdoa, doa Anda bisa seketika dikabulkan. Seketika. Saya 2 kali menyampaikan ini dalam kesempatan manasik haji. Jadi setiap menjelang musim haji, kami undang teman-teman yang pengen berhaji atau yang pengen belajar. Kita buka seluas-luasnya. Diadakan daurah langsung pakai miniatur Ka'bah. Itu saya sampaikan, bagi yang belum berhaji atau apa-apa, minta sama Allah saat kita belajar nanti. Itu 2 kali selalu terjadi, Bu. Tahun kemarin ada seorang datang di depan Ka'bah, yang lain merekam, dia nangis. Ya Allah, saya nggak tahu kapan saya bisa haji, gitu kan. Tapi saya merasa sekarang sedang di depan Ka'bah, ya Allah. Dia nangis tuh. Apa yang terjadi begitu pulang, sholat di musola, berjamaah, baca ayat haji, selesai salam, datang seseorang. Pak, tadi yang imamin ya? Iya. Baca ayat haji ya? Iya. Pak, tolong siapkan paspornya ya, ditunggu. 3 hari sebelum batas pendaftaran. 3 hari. ONH Plus berangkat. Sampai kami kehilangan 1 bulan datang. Ustaz, saya izin kemarin nggak ikut ta'lim. Kemana? Saya haji Ustaz. Sudah sekarang nggak ada materi. Anda saja yang datang ke sini, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Ya. Tahun ini kami praktekkan lagi. Kami bimbing dengan teman-teman yang lain. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ini langsung ya. Maaf dari teman-teman dari, ya saya nggak usah sebut ya, karena kita direkam sekarang kan. Salah satu instansi pemerintahan datang. Ya. Dia berdoa sama, melakukan yang sama. Pulang dari situ, belum sampai rumahnya, Bu, sedang naik motor, ditelepon sama komandannya. Kamu sudah haji belum? Belum, saya ada di atas Saudi nih sekarang. Kamu dikasih bagian ya, 5. Undangan langsung dari Raja Saudi. Diundang, dia memohon kepada Raja dunia dan akhirat, diteruskan kepada Raja kecil dunia. Hei, undang si Fulan nih, saya yang ngundang. Bukan undangan formal kamu, tapi saya yang ngundang. Masukkan ke dalam undangan. Dia bingung, sampai bingung dikasih 5. Siapa aja dan bebas katanya. Dia telepon ibundanya. Ibunya haji, sahabatnya ikut haji, berangkat tuh. Ya. Jadi nanti kita akan lihat ada hadis yang kedua, nanti saya akan bahas, ada hadis yang sahih. Kalau orang benar belajarnya dengan baik, lalu dia iringi dengan doa, iringi dengan itu, ya misal dengan pribadinya masing-masing, nggak usah harus semuanya ya. Kita dalam hati bisa mintakan, itu salah satunya bisa mengabulkan doa apa yang paling dia butuhkan. Itu baru 1 di antara 4 atau 5 hal yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ta'limnya benar. Makanya sayang kalau ibu cuma datang, nulis, dengar, pulang, diskusi. Itu baik. Tapi ibu kehilangan sesuatu yang sudah Allah siapkan. Karena itu kita pelajari dulu keutamaannya. Dari situ nanti belajar dengan ustadz manapun, Anda bisa praktekkan petunjuk Nabi ini. Dan Nabi kalau sudah memberikan petunjuk tidak mungkin keliru. Ya. Kalau saya sampaikan sesuatu bisa salah, tapi kalau Nabi tidak. Makanya saya hanya bersandar pada ketentuan Nabi. Di sini saya masukkan dan kita bahas ya. Taib, halaman 1 hadis yang pertama. Yang belum ada atau belum ada bukunya saya bisa bacakan, nanti bisa ibu simak ya. Baik, halaman pertama posisi paling kanan. Oke. Keutamaan menuntun ilmu. Saya boleh hapus dulu sudah? Oke. Seperti biasa ya, datang sendiri, terangkan sendiri, nulis sendiri dan hapus sendiri ya. Masya Allah. Anda tinggal fokus saja. Baik. Baik ya, hati-hati, mohon izin sebentar Ibu sekalian, saya mau kasih gambaran singkat begini. Sesuatu yang penting
cepat tajamkan dalam diri sehingga tidak mudah dilupakan. Materi ini penting ya. Saking pentingnya dihapus aja agak susah gitu maksud saya. Mungkin kita balikan aja ya. Balikan boleh begini? Dibalik ya. Bisa ditulis kayaknya. Tapi kita harus buka lagi. Saya kira lebih cepat dibalik aja nggak apa. Baik, satu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71. Nomor 71. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71. Kalau punya bukunya lihat di Kitabul Ilmi ya. Kitabul Ilmi, keterangan bab tentang ilmu ya. Kitabul Ilmi di jilid yang pertama ya. Terbitan Darul Hadis. Cetakan tahun 2002. Warnanya merah, ada sampulnya hijau sedikit. Harganya 205.000 4 jilid. Halaman ke-40 posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Baik. Tidak ada yang istimewa, yang ustadz lain bisa lebih baik daripada itu. Qadarullah saya cuma melihat, menulis dan masih ingat gitu ya tentang ini. Baik. Al-Bukhari nomor hadis 71. Hadis ini pelan-pelan adalah tafsir dari Quran surah ke-9 ayat 122. Kan fungsi Nabi menerangkan isi Quran kan? Nah, jadi hadis ini asalnya keterangan dari Quran surah ke-9 ayat 122 salah satunya. Posisi paling kiri sebelah bawah. Sudah? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din. Jelas? Baik. Sudah ya? Jadi catat dulu sebentar, setelah itu saya mau terangkan apa keutamaan kita saat belajar dengan baik seperti yang diinginkan Nabi. Ingat, tidak semua yang ikut taklim bisa mendapatkan keutamaan ini. Kecuali yang ikut petunjuknya. Baik, saya bacakan hadisnya. An Muawiyah Ibni Abi Sufyan, ya, saya langsung saja. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Saya ulang ya. Dari siapa? Muawiyah bin. Sejenak sebelum saya sampai ke isi hadisnya, dalam adab ilmu hadis, sebelum kita membahas isi hadis, akan lebih baik menyampaikan siapa orang atau sahabat yang meriwayatkannya untuk belajar inspirasi dari kisahnya. Baik, perhatikan. Sebentar saja dengan singkat ya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu, para ibu sekalian, itu sahabat Nabi di antara sahabat yang terbaik. Orangnya pintar, ya, cerdas, tampan, dan juga ini yang paling penting, dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau mau diurut bahkan nasabnya sampai bertemu dengan salah satu kakek Nabi. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab di sini ketemu dengan Nabi. Ya, Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf di nasab yang kelima. Ya, bin Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir. Kesananya sama. Bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Lahir tahun 602, wafat 680 Masehi. Usianya 78 tahun. Usia 78 tahun. Yang mau saya sampaikan, beliau ini pelan-pelan Bu ya, sibuk ya. Satu, sebagai seorang diplomat. Ini diplomat ulung, Bu. Ya, seorang diplomat. Termasuk nanti ketika masuk Islam, dipilih oleh Nabi untuk menjadi pencatat wahyu. Ya, juru tulis Nabi, ya, sekretarisnya Nabi. Jadi begitu ada ayat turun, dibacakan pada Nabi, itu Muawiyah langsung tulis. Ada kadang-kadang di pelepah kurma, kadang-kadang di batu yang bisa dipahat, ditulis oleh beliau. Tulisan ini nanti yang akan dikumpulkan, dihimpun, disamakan dengan hafalan para sahabat, dan jadi mushaf yang sekarang kita pegang. Jelas ya? Ya, maksud saya begini, ini orang sampai didoakan oleh Nabi, baik, sampai kemudian jadi gubernur plus jadi presiden di kemudian hari. Jadi pemimpin. Ya. Diplomat ulung, jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi presiden, masih sempat taklim dengan Nabi SAW. Sampai hafal Quran. Anda bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan panglima, dikasih 168 jam dalam sepekan, belum bisa taklim juga. Ya. Bahkan Nabi saja, Nabi, Rasul, pemimpin, panglima, macam-macam, itu masih sempat taklim dengan Jibril. Kan Anda bukan Rasul, bukan Nabi, bukan macam-macam. Sesibuk apa sih sampai nggak bisa belajar?
Ya. Dan ini hafal Quran. Jadi maksud saya begini, sahabat Nabi itu nggak semuanya ustadz, Bu. Ada yang diplomat, ada pebisnis, kan? Ada yang birokrat, macam-macam, tapi tidak menjadikan aktivitasnya itu sunyi dari bekal agama, enggak. Dia berdiplomat dengan tuntunan, diplomasi muslim. Dan itu diambil, dipraktekkan, ketika dipraktekkan sukses. Diplomat paling ulung di Nusantara sampai jadi Indonesia itu Kiai Haji Agus Salim. Berapa bahasa yang dikuasai? Lebih dari 14 bahasa. Begitu berangkat pakai apa? Pakai peci, menandakan saya seorang muslim. Pakai sarung. Dan Masya Allah itu diakui dunia, itu paling handal. Siapa beliau? Muslim. Bangga dengan keislamannya, rajin sholat dan sebagainya. Berhasil, diikuti, ini berhasil. Kenapa Anda pebisnis tidak mengambil tuntunan Nabi? Dan lihat orang-orang yang pernah sukses, keluarkan hadisnya. Kan sudah disampaikan oleh para imam hadis tuh. Ya, kitab hadis itu bukan kitab koleksi, bukan. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuk tematik untuk kehidupan. Jadi kalau ibu punya kitab hadis, misal kitab tentang bisnis, kitabut tijarah, keluarkan petunjuknya, tunggangi itu hadisnya, praktekkan, ibu akan berhasil. Seperti Abdurrahman bin Auf, 3 bulan asetnya 0,5 triliun dalam 3 bulan. 1 tahun jadi orang paling kaya di Madinah. Ya, ketika diambil, ibu sudah berapa tahun sih jadi ibu? Jadi nenek gitu kan? 14 tahun, puluhan tahun. Pernah nggak mengeluarkan tuntunan? Jadi ibu yang baik sesuai petunjuk Nabi. Suami keluarkan itu, anak-anak dikeluarkan. Ibu tilawahi sebulan aja, nggak pernah ada kehidupan rumah tangga kecuali nikmat semuanya. Silahkan cek. Ya. Kami bahas di Cilandak di Horin N itu, kita bahas tentang istri-istri Nabi. Kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan 9 perempuan? Karena ternyata semua 9 perempuan ini mewakili karakter seluruh perempuan di muka bumi. Kalau nggak percaya silakan Bu. Ibu pasti akan mirip salah satunya tuh. Dalam karakternya ya, bukan sifatnya. Awas. Dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan. Ada di situ semua. Ya. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah dengan Nabi, Allahu Akbar. Cemburunya tadinya pada masalah dunia, sekarang tidak. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus seperti itu. Ya, yang tadinya perhitungannya pada dunia, uang belanja. Setelah menikah dengan Nabi, gimana caranya satu kurma jadi ibadah? Semuanya nikmat gitu ya. Yang kecil tidak menjadi besar, yang besar dikecilkan, selesai masalah. Ya. Pernah nggak ibu dengar kalau Nabi suka bercanda dengan istrinya? Kadang main tepung, canda, kadang balap lari bareng-bareng. Dan kadang ngangkat, kadang nonton sama-sama, itu kan? Yang ditonton kebaikan-kebaikan, nggak salah. Hidup Nabi itu nggak selamanya tegang kok. Jalan-jalan, kadang canda, kadang macam-macam. Dengan anak-anaknya kadang main air, dengan anak orang lain kadang main air, gitu kan? Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terceritakan bagian dari kenikmatan hidup. Ini keluarkan. Nah, inilah Muawiyah. Di antara kesibukan beliau sampai sempat menghafal hadis, dan inilah salah satu hadis yang disampaikan kepada kita. Seakan-akan ingin menyampaikan, kalau Anda ingin sekiranya meneladani tuntunan dari Nabi, saya pernah melakukan itu dan saya berhasil, maka perhatikan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Man yuridillahu bihi khaira. Ya, saya ulang. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Ada 3 kalimat sini nanti kita bagi. Saya ulang pelan-pelan. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Pelan-pelan. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kalimat ini ketika disampaikan oleh Muawiyah, Ibu, itu beliau naik ke atas mimbar, Bu, khutbah. Dijelaskan khutbah. Masya Allah, presiden, pemimpin, sahabat Nabi, macam-macam masih sempat khutbah. Masih sempat khutbah gitu kan. Artinya ada kebaikan-kebaikan ada pada diri beliau kan. Kalimat ini disampaikan kemudian, man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ulang, siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kebaikan atau menjadi orang yang baik. Ibu sekalian, tahan sebentar penanya. Tahan sebentar penanya ya. Saya kalau ada kalimat-kalimat yang saya ingat, saya akan turunkan ayat-ayatnya. Baik, di Quran dibagi 5 bagian. Baik ya, kata baik itu di Quran ada 5 kata. Nggak sama ya. Maksudnya kalau ibu baca Quran, menemukan kalimat ini, ibu sudah paham apa maksudnya. 1, ini khair. Khair. Yang ibu tadi bahas ya, khair. Khair itu lebih kepada sifatnya, sifat baik. Ya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 110. Posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummatin, khair. Khair. Oke, ada ayatnya. Kamu itu umat yang baik gitu ya. Umat terbaik, khair, pakai khair. Artinya punya sifat baik. Kata Quran umat Nabi Muhammad itu sifatnya baik. Jadi kalau ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, maaf ya,
Sifatnya tidak baik, lisannya nggak baik, pandangan nggak baik, ada yang nggak sempurna dalam pengakuannya. Silahkan cek ya. Harusnya orang semakin banyak belajar, dekat dengan Nabi semakin baik. Nggak ada umat Nabi misalnya lisannya kotor. Pandangannya lihat yang nggak baik. Pikiran baik pasti ketika melihat dia akan lihat yang baik. Ketika berucap, ucap yang baik. Ketika mendengar, dengar yang baik. Jadi kalau ibu mengaku umatnya Nabi misalnya, tapi masih mendengar tayangan yang tidak layak, menonton sesuatu yang tidak disukai, ada yang salah di situ. Yang tidak tepat. Jelas ya? Yang kedua itu thayyib namanya. Ini kalimat baik pertama sudah di Quran. Thayyib. Bu pernah ada yang tanya, "Kaifa haluk ya ukhti?" Alhamdulillah bi khair. Pernah kan? Artinya saya nggak banyak pikiran gitu. Baik nih, pikiran saya baik ya dan sedang baik, sedang enak dan sebagainya. Itu suasana maksudnya. Tapi kalau thayyib itu baik secara fisik. Fisikal, ya, secara fisik, sehat maksudnya. Fisikal, sifatnya fisikal. Sehat. Ibu umrah atau haji misalnya, "Ya ukhti kaifa haluk?" Apa kabar kamu? Alhamdulillah ana thayyib. Ya, saya baik, maksudnya sehat. Fisiknya sehat ya. Makanya ketika ibu diminta makan pun di Quran kalimat thayyib selalu berkorelasi dengan makanan. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 168. Coba cek. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib itu kalimat thayyib pertama di Quran. Jadi maaf ya, kata Quran, kalau Anda ingin mendapatkan kehidupan untuk makanan, cari dengan yang halal caranya. Tapi kalau sudah dapat, jangan ikuti nafsu berlebihan. Cari makanan yang menyehatkan, yang baik untuk fisik. Masya Allah, ibu konsumsi, pesan ya, pesan ini ya, pesan itu. Coba cek, baik untuk kesehatan. Butuh nggak gitu kan? Jadi jangan sampai ingin sesuatu, dihadirkan saja, tapi merusak bagi kesehatan. Itu nggak bagus. Ya, jelas sampai sini? Baik, tapi thayyib saja tidak cukup kan? Ada orang fisiknya sehat, bagus, kuat, tapi kadang-kadang pikirannya nggak bagus kan? Gak baik gitu ya. Masya Allah. Namanya thayyib. 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang misalkan. Yang persoalan juga. Baik. Ini sifat, ini fisik. Ketiga, itu disebut dengan ma'ruf. Oke, ma'ruf. Ma'ruf. Sudah? Ma'ruf itu kebaikan yang sudah menjadi sikap. Ya, sifat baik yang sudah menjadi sikap. Sikap. Ya, okay. Jadi kalau khair kan baru sifat ya. Ada orang sabar itu sifat. Tapi kalau dia dicela oleh orang, mengalami musibah, tenang, alhamdulillah dia terima, itu ma'ruf namanya. Jelas ya? Ada orang jujur. Jujur itu sifat, khair. Tapi kalau orang sudah disodori sesuatu, kan? Ditawari dengan hal yang tidak benar, kemudian dia tolak, atau dapat dompet orang lain, nemukan dia kembalikan, itu ma'ruf namanya. Ya. Kita diminta mengajak pada yang khair, mempraktikkan yang ma'ruf. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 104. Di situ digabungkan keduanya. Posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Agak cepat sedikit. Yang keempat disebut dengan ihsan. Ihsan. Oh. Ini lebih tinggi lagi, Bu. Thayyib baru fisik, khair sifat, ma'ruf sudah sikap. Tapi kalau ihsan, perhatikan kalimatnya. Ihsan itu sikap baik yang dilakukan karena Allah. Sikap baik yang dilakukan karena Allah. Ibu kedatangan tamu ke rumah kan, janjian. Waktu saya datang ya jam sekian misalnya, Masya Allah. Ibu siapkan makanan? Siapkan minuman kan ya? Masya Allah, ibu luaskan tempatnya silahkan. Ketika ibu luaskan segalanya dan sebagainya, ibu siapkan, itu ma'ruf namanya. Baik, kenapa ibu menyiapkan tadi? Karena Allah, atau karena datangnya tamu? Awas, itu beda ya. Itu beda, awas, hati-hati, itu beda. Bahkan nanti ada hadis yang khusus membahas tentang ini. Kalau di Al-Arba'in An-Nawawiyah, ibu belajar Al-Arba'in, itu hadisnya nomor ke-15. Nomor 15. Kalau di kitab Al-Wafi itu sebelah kanan posisinya. Nomor 15 ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Hormati tamunya. Nah, ada orang menghormati tamu kalau cuma dia memberikan makanan minuman saja, itu ma'ruf namanya. Tapi kalau dia lakukan bukan karena tamunya, karena Allah yang perintahkan ini. Ya karena Nabi yang pengen ini. Ketika dia lakukan sesuatu karena Allah, maka berubah kalimatnya dari ma'ruf jadi ihsan. Saya mau minum, kenapa orang minum umumnya? Karena haus.
Tapi ketika seseorang minum dilakukan karena Allah misalnya, dia ucapkan bismillah, maka berubah ma'ruf menjadi ihsan. Ya. Mau terima telepon, ada telepon orang misalnya kan, ibu mau terima. Baik, kenapa ibu terima? Karena ada telepon, itu ma'ruf namanya. Tapi ketika saya terima, karena Allah memerintahkan untuk menjawab setiap apapun yang ditanyakan pada saya. Bismillah, saya jawab. Waalaikumsalam. Itu ihsan namanya. Dan orang ihsan akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang ihsan itu, ibu mau minum misalnya kan, orang ihsan itu tidak mungkin menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Karena tahu ketika mau minum dia diawasi. Orang ihsan tidak mungkin misalnya, menggunakan perangkat yang bukan miliknya. Karena sadar saat akan digunakan, Allah lihat. Jelas sampai sini? Karena itu ketika Nabi ditanya oleh Jibril, ini Jibril bu, jauh-jauh turun dari langit. Hanya untuk bertanya pada Nabi tentang ihsan salah satunya. Di Al-Arba'in nomor yang kedua, di hadis Muslim nomor ke-8. Ya, hadisnya dari Umar bin Khattab. Kata beliau, mal ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau jadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Seakan-akan kau diperhatikan. Jadi orang ihsan itu makannya ibadah, minumnya ibadah, segalanya ibadah dan sebagainya. Coba ibu cek. Apakah duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah? Berapa yang hilang dalam hidup kita? Ya, padahal ini perintah Quran. Semua aktivitas menjadi ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Makanya semua aktivitas kita, Quran surah 51 ayat 56. Semua aktivitas kita itu seharusnya jadi ibadah. Ya. Karena itu ibu nggak akan temukan ya, catat kalimat ini ya. Ibu tidak akan pernah temukan di kepercayaan lain yang dianggap sebagai agama, seluruh aktivitas yang dikerjakan bersanding dengan doa kecuali di Islam. Silahkan cek, semua aktivitas di Islam ada doanya. Ya, bangun tidur ada doanya? Ada. Agama lain nggak ada. Makan ada doanya? Ada. Minum ada? Bahkan ke toilet pun ada doanya. Bahkan saat ibu tidak mampu menghafal doanya, kata Nabi cukup ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Ya. Mau duduk Bismillah, makan Bismillah, minum Bismillah. Ini ibu minum ya, ibu minum misalnya. Jangankan ibu, non-muslim pun bisa minum. Sama-sama minum. Cuma bedanya orang Islam itu minum bismillah. Maka kalimat bismillah itu akan menjadikan minuman ini terbawa sampai ke akhirat nilai ibadahnya, ditulis pahalanya. Ya. Tapi kalau cuma diminum saja itu cuma dunia, jangankan ibu, non muslim aja minum, nggak ada bedanya. Jadi setiap kalimat kita itu duduk bismillah, terima telepon bismillah, gitu kan? Itu jadi ibadah. Ada poinnya dituliskan. Jelas sampai sini? Baik, dari situ sikap itu kalau sudah hadir dalam diri kita disebut dengan ihsan. Orangnya muhsin. Orangnya disebut dengan muhsin. Ya. Baik, gabungan keempat ini 1, 2, 3, 4. Kalau digabungkan jadi satu, maka kalimatnya berubah menjadi sholih. 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 Perempuannya salihah. Ibu pilih mana? Pilih mana ya? Taat kepada Allah, tapi fisiknya sakit. Atau yang kedua, sehat tapi nggak taat dengan Allah. Pilih mana? Sehat durhaka, sakit taat. Pilih mana? Oke ya, maka dikumpulkan sifatnya baik, fisiknya sehat, dipraktekkan lewat sikap dan dilakukan karena Allah. Dikumpulkan jadi saleh. Karena itulah fitrah di Quran, semua orang tua, bahkan sejak dalam kandungannya, anaknya dalam kandungannya, itu selalu berharap anaknya menjadi anak yang saleh. Kalimat pertama yang diucapkan oleh manusia di muka bumi ketika istrinya mengandung, itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa. Maka tatkala suami istri itu mulai bercampur, berhubungan seksual, mulai mengandung kandungan yang ringan. Famarrat bihi, kemudian terus beranjak kandungannya, gitu kan? Falamma athqalat, maka tatkala mulai berat kandungannya, gitu kan? Pelan-pelan mulai berat, mulai terasa agak sulit, miring kanan kiri sulit. Da'awallaha rabbahuma, keduanya mulai berdoa kepada Allah. Ini sunnah di Quran. Kalau ibu pengen punya anak yang baik, terlahir soleh dan baik, ini doa pertamanya langsung disebutkan di Quran. Lihat kalimatnya. La in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, di balik rasa sakit saya alami ini, dalam mengandung amanahmu, mohon ganti setiap rasa sakitnya ya Allah dengan hadirnya anak yang saleh. Kami akan bersyukur dengan itu. Suaminya juga begitu, Bu, karena ini ayatnya 2. Untuk laki-laki dan perempuan. Ya, jadi calon suami, calon istri. Calon ayah, calon ibu, ya. Baik, calon ayah, calon ibu. Jadi ayahnya pun berdoa.
Ya Allah, di balik rasa sakit yang istri saya rasakan saat ini, mengandung amanah-Mu, mohon ganti setiap sakitnya ya Allah dengan lahirnya anak yang saleh. Kami akan bersyukur dengan itu. Kalimatnya saleh. Ya. Makanya ini sudah jadi fitrah. Saya belum pernah dengar sampai saat ini ada seorang ibu berdoa, ya Allah, jadikan anak saya anak yang thayyib, ya. Jadikan anak saya anak yang ma'ruf. Itu enggak ada, pasti saleh. Nah, sekarang perhatikan kalimatnya, Bu. Perhatikan. Di hadis ini yang disebutkan bukan saleh, bukan ma'ruf, bukan ihsan, bukan thayyib, tapi khair. Khair. Perhatikan ya. Jadi kalimat di sini memberikan isyarat kepada kita, orang yang benar belajarnya, maka materi-materi pelajaran itu paling minimal akan merubah sifatnya menjadi baik. Pasti baik gitu. Jadi kalau ibu belajar misalnya, ikut taklim, tapi pelajaran itu tidak merubah sifat ibu, sifat saja, tidak menjadi lebih baik, ada yang salah di pelajaran itu. Ada yang keliru. Ibu ikut taklim, pulang-pulang malah berantem dengan keluarganya misalnya kan. Atau malah berdebat dengan macam-macam dan pada hal yang tidak dibenarkan, yang tidak wajar misalnya, ada yang salah itu. Ada yang keliru. Dan saya tidak mengerti ya, sekarang banyak sekali dibahas di, bukan cuma media sosial, tapi juga tayangan di TV ya, di koran-koran dan sebagainya. Mohon maaf, kami agak keberatan gitu. Ya. Pengambilan kalimat istilah ustadz, kiai, tokoh, AA, macam-macam dan sebagainya, tapi disalahgunakan dengan cara yang tidak benar. Ya. Kasus terakhir itu kan di salah satu tempat di Indonesia sampai ada yang ngaku Tuhan, Bu. Ya. Salawatnya pun salawat yang bukan cuma dia nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Jangankan para ulama, orang awam aja nggak kenal. Ada salawat fulus katanya. Pernah dengar nggak Ibu? Ya. Salawat fulus, salawat yang bisa menggandakan uang, kan itu nggak ada gitu kan? Ya, jadi udah ada seperti itu sekarang ya, ada macam-macam gitu. Ya, jadi saya kira hati-hati ya, kalau ibu ikut talim tapi ternyata menghadirkan sifat-sifat yang tidak baik, itu sudah tanda pertama, tinggalkan, itu nggak bagus, ya, udah nggak jelas. Ya. Saya waktu audiensi ke MUI Jawa Barat yang diterima oleh sekjennya, itu mendapatkan berita mengejutkan. Di Jawa Barat saja, itu hampir tiap bulan ada nabi baru, Bu. Hampir tiap bulan gitu. Ya. Yang terbaru di Karawang itu kemarin ya. Baik. Saya kira cukup dengan yang waktu di perbatasan Jawa Cirebon. Dulu ada nabi mengaku baru perbatasan Jawa Cirebon. Agamanya Jasun, Bu, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin gitu kan. Di catatan Bakar Pakem. Itu alhamdulillah diberikan pencerahan-pencerahannya. Oke, jelas sampai sini? Jadi bagian pertama dari riwayat hadis ini, man yuridillahu bi khaira. Siapa yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat baik, berubah jadi orang baik. Jadi maksudnya begini, ketika ibu mendapatkan talim suasana begini, diringankan langkah ibu, kan? Masya Allah, dilembutkan hatinya untuk hadir untuk belajar dengan ustadz manapun, itu tandanya Allah sudah menginginkan ibu berubah jadi baik. Ibu kurang apa lagi? Orang sibuk, ada yang tidur, ada yang belanja. Ternyata ibu yang dipilih, kakinya diringankan, hati dilembutkan, didudukan ke sini. Kalau sudah hadir dengan segala ini, ibu belum terfikir juga untuk merubah, Allah masih dengan cara apa lagi merubah ibu? Jelas ya? Karena itu kata para ulama, hadis ini sekaligus memberikan pesan bahwa ciri orang baik menurut Allah itu tidak melulu terletak kepada aspek materi. Demi Allah saya katakan ya, mohon maaf ya, kalau sekiranya ada orang-orang yang meningkat aspek materinya, tapi saat yang bersamaan dia belum paham tentang tuntunan agamanya, nanti kita akan lihat. Itu belum ada tanda kebaikan dalam dirinya. Belum ada tanda kebaikan. Kata orang Dharma Wangsa ibu baik, tapi belum tentu menurut orang Bekasi. Kata orang Bekasi Anda baik, belum tentu menurut orang misalnya Garut, belum tentu. Ya. Karena itu ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, diarahkan kepada yang demikian tadi, dan apa ciri kebaikannya? Kita lihat nanti. Teruskan. Yufaqihu fiddin. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah memiliki sifat-sifat yang baik, berubah menjadi baik, bukan diberikan tentang materi dunia, tapi yang pertama kali diberikan yufaqihu fiddin. Dibimbing ia, diberikan dorongan untuk memahami tuntunan agamanya. Untuk belajar. Paham tentang agama. Paham. Jadi sekali lagi maaf ya, kalau ada orang misalnya meningkat kedudukannya, promosi jabatan, Masya Allah sampai tinggi luar biasa, tapi saat bersamaan tidak memahami tentang agamanya. Ya, nggak paham yang baik dengan yang benar menurut agamanya, tidak paham mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan menurut agamanya, itu menurut Allah belum baik. Kalau ibu disebut baik oleh Allah, ibu kemanapun, di dunia, lari ke alam kubur, sampai di akhirat nanti, tetap ibu akan menjadi orang baik.
tetap akan baik. Nah, ternyata saat Allah menginginkan seseorang menjadi baik, pertama kali dia akan diberikan sentuhan di kalbunya. Diberikan ringan langkahnya, diberikan kelembutan di hatinya untuk mau belajar tentang agamanya. Jadi Masya Allah, sekali lagi, saat ibu mendapatkan suasana itu dengan ustadz manapun, di tempat manapun, itu artinya Allah sedang membimbing ibu mengarahkan pada kebaikan. Ya, dan itu belum, maaf Bu ya, belum tentu satu-satunya jalan membuat kita untuk lebih lama hidup. Mungkin itu cara terakhir membimbing kita sebelum kita pulang. Tidak sedikit Bu, ya, tidak sedikit orang melangkah untuk belajar meninggal di pertengahan jalan. Ibu pernah dengar seorang pernah membunuh 99 orang? Terus konsultasi pada seorang ustadz, kata ustadz ini susah, bagaimana bisa diampuni dosa kamu kebanyakan? Ya udah sekalian aja deh genap 100. Ya. Di sini makanya ada adab di Quran. Ya, tidak boleh seorang pendai, seorang ulama itu lisannya terlalu ringan untuk mengucapkan kalimat kasar, gak boleh. Ya. Ibu kenal Firaun? Kenal di mana? Masya Allah. Oh, hebat kalau kenal ya, Masya Allah. Firaun manusia paling jahat di muka bumi, mengaku Tuhan, luar biasa. Tapi ketika, lihat ya, saking sayangnya Allah kepada manusia ini, sebelum dia meninggal, itu semua manusia akan diberi jalan untuk taubat. Nggak tanggung-tanggung Bu, dikirimkan 2 nabi langsung. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Surah Taha. Lihat kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, saya ulang, Musa dan Harun, surah 20 ayat 43 sampai 44. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Dia sudah mulai menyimpang. Bahkan ngaku Tuhan gitu kan. Sekarang lihat ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi tolong datang kepada orang ini, sampaikan dengan kalimat yang lembut, jangan kasar, jangan cela dia. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh jadi dengan kelembutan ini dia bisa sadar dan takut kepada saya. Bisa taubat kan? Bisa nggak kebayang Bu? Masya Allah, ini manusia paling zalim di muka bumi, melakukan keburukan tingkat tinggi, mengaku Tuhan. Sebelum meninggal dunia, Allah masih berikan utus 2 nabi langsung. 1 orang 2 nabi. Kita ini banyak orang, cuman 1 nabi, nggak pernah lihat lagi. Orang ini 2 nabi sekaligus datang gitu kan? Saking sayangnya. Masya Allah. Jadi ini poin bahwa ketika seseorang masih punya jalan dalam hidupnya, nggak akan dibiarkan oleh Allah. Jadi nggak ada istilah manusia nggak dapat hidayah, nggak ada. Yang ada itu manusia yang tidak mau mengambil hidayah setelah Allah berikan. Tolong catat 2 hal penting di ayat ini ya. Ya, kalimat pertama ini gambaran kepada kita, setidaknya kalau ada orang menyimpang, dakwahi dia dengan lembut. Ini Firaun, manusia paling menyimpang, diutus 2 nabi sekaligus, diminta berkata lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, berdakwah pada orang yang tidak sejahat Firaun, masa mencela? Ya, jadi dakwah dengan kalimat yang lembut. Kalau dia sulit menerima, minimal doakan dulu supaya Allah lembutkan hatinya. Yang kedua, yang paling penting, ini menunjukkan Allah selalu memberikan kesempatan pada setiap orang untuk kembali sebelum dia meninggal. Kasih jalan gitu. Kasih jalan. Ya. Jadi ini sifat adilnya Allah. Sebelum kamu wafat ayo. Sebelum nyawa sampai ke rongkongan. Tapi kadang diberikan, dia nggak mau ngambil. Makanya kalau ibu sudah diberikan, cepat ambil. Itu kan rumus di Quran surah ke-29. Ya. Al-Ankabut. Ayat terakhir di 69. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Halo, ada ayatnya? Ayat terakhir. Quran surah 29, ayat 69, ayat terakhir. Ada? Ada posisi di kiri ya, kiri tengah ke bawah sedikit. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang serius mengambil petunjuk kami, jadi hidayah itu jangan ditunggu Bu, ambil. Ambil. Ibu pegang handphone? Pernah terima telepon? Baik, pernah terima telepon. Kalau sinyalnya nggak ada, ibu kemana? Oh, keluar begini. Kadang-kadang suka unik ya orang telepon sampai dicari-cari begini, terus tangannya gerak-gerak di situ loh. Padahal orangnya nggak ada di situ. Ya kan? Masya Allah, untuk terima sesuatu yang levelnya dunia saja dan kecil, mah kunci di mana? Pah, coba deh, buka lacinya, buka. Orangnya nggak ada di depan, sampai dipraktekin. Buka lacinya, itu di situ tuh, di situ. Kan orangnya nggak ada. Ya. Dan Anda cari sinyalnya itu. Kenapa untuk urusan akhirat Anda nggak cari sinyalnya? Allah tebarkan sinyalnya, ditebarkan luas. Ada kalimat azan, ada lihat orang-orang lewat, ya, untuk menunaikan sholat, ada lihat orang berhijab, berpakaian rapi, itu hidayah. Cuma kalau sudah ditampilkan, mesti diambil, nggak bisa ditunggu. Ambil gitu kan? Karena itu, maaf, orang yang tadi membunuh 100 orang tadi, dia tidak putus asa, dia coba ambil, konsultasi pada ustadz lain. Kata orang ini, kamu itu sering salah karena bergaul dengan orang yang salah.
Kamu gaulnya salah gitu. Kalau ingin tobat diterima oleh Allah, Allah memberikan peluang. Sekarang kamu pindah aja, cari guru di tempat sana tuh, itu baik, lingkungannya bagus, bisa berguru ke sana. Begitu orang ini berangkat mau taklim, Bu, belum sampai ke tempat itu, mau taklim, berangkat di tengah jalan meninggal. Meninggal. Apa yang terjadi? Ternyata niatnya sudah dihitung oleh Allah, padahal belum belajar. Sudah dihitung. Dan singkatnya diterima tobatnya dengan jalannya itu, kemudian diterima tobatnya, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Tobat menghapuskan semua dosanya, langkahnya mengandung nilai iman, dengan iman dilakukan mengandung nilai pahala. Dia dengan tobat gugur semua dosa, ketika dia melangkah muncul amal saleh. Karena amal baiknya lebih banyak dibandingkan dengan amal buruknya sudah dihapuskan, masuk surga dia. Dan itu dirangkum di Quran, surah keempat ayat 100. Sudah ada? Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Ada ayatnya? Yajid fil ardi muraghaman katsira was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau berhijrah, pindah kebiasaan, kan? Mendekat kepada Allah. Tadinya kumpul-kumpul nggak jelas, sekarang kumpul-kumpul mengaji, belajar dan sebagainya. Itu nggak mudah, Bu. Tidak mudah. Tapi kalau ibu sudah bisa melakukannya, Masya Allah, lihat kalimatnya. Yajid fil ardi muraghaman katsira was'a. Kami akan berikan kelapangan. Awalnya susah, nggak mudah. Kumpul, kadang malu-malu kan, ambil saf paling belakang, gitu kan? Ingin macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, tiba-tiba muncul semangat, ada kenikmatan tersendiri. Kata Allah, kami akan kembalikan yang dianggap sempit jadi luas. Ada kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Tapi, maaf, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Kalau ada orang baru keluar rumah aja, dia niat nih. Baiklah, saya mau berubah, saya mau coba. Begitu berangkat, misal qadar Allah meninggal. Itu kalimat Qur'annya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Telah tetap pahalanya di sisi Allah. Waqa'a ajru itu artinya, ajru itu tidak disebutkan kecuali pahala kebaikan. Artinya dosanya terhapuskan, pahalanya naik. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ibu yakin akan meninggal? Kapan? Mungkin hari ini? Bisa terjadi. Kalau orang sadar kapan saja bisa wafat, dia nggak akan bermain-main dalam hidupnya. Mustahil. Jadi kalau ibu terfikir berbuat maksiat, kata para ulama, rasakan saat itu waktunya tiba untuk wafat. Ya. Mau minum misalnya, tawarin minuman yang haram, bayangkan ketika megang saja Anda meninggal. Itu akan ditinggalkan. Ya. Kita tidak tahu, barangkali alhamdulillah pulang nyaman, begitu siap berangkat pulang ya, insya Allah ketemu besok ya, insya Allah. Begitu dibuka pintu mobil, yang keluar malaikat maut. Pulang yuk. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, yuk pulang. Ya bisa aja terjadi. Ya. Bukan. Itu sesuatu yang real dalam kehidupan. Ya, tidak harus menakut-nakuti atau tidak harus mendiamkan, tapi itu bisa terjadi. Ibu sekalian, saya di hari Kamis satu saat, ya, 2 tahun yang lalu kami taklim, Bu. Saya mengajar di Bekasi. Ya. Qadar Allah ketika mengajar, itu di belakang ada yang menangis gitu kan. Ya, saya tanya kenapa? Saudari kita Ustaz, sekarang sedang kritis di rumah sakit, mohon didoakan. Baik, setelah taklim kita berdoa untuk beliau. Qadar Allah saat di tengah-tengah mau berakhir, nangisnya semakin menjadi. Kenapa? Ustadz, ternyata telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Malamnya saya datang, Bu, ke tempatnya, ke takziah, dan diberikan kesempatan untuk bertausiah dan menyampaikan satu kebaikan. Apa yang terjadi? Perempuan ini pramugari, Bu. Baru memulai taklim. Baru gitu. Saking sayangnya Allah, dikasih sakit, Bu. Menjelang wafatnya, dikasih sakit. Sakitnya diambil ke rumah sakit. Bukankah dengan sakit terampuni sebagian dari dosa-dosa? Dengan beristighfar gugur dosa-dosanya. Dan gak dikasih kesempatan sembuh. Kalau menurut manusia kenapa ya? Menurut Allah kamu jangan sembuh deh. Sebentar lagi kamu meninggal, wafat. Sudah. Dengan diampuni dosa, dibiarkan sakit, diisolasi di rumah sakit. Kamu jangan kembali lagi ke tempat kamu yang mungkin mata melihat yang jelek lagi. Mulut bicara yang buruk lagi. Telinga dengar yang buruk lagi. Enggak, kamu ini mau meninggal. Di sini saja. Sudah selesai. Diwafatkan dalam keadaan terbebas dari dosanya, dalam keadaan yang terbaik, meninggal di malam Jumat, dimakamkan, Masya Allah. Ibu tahu nggak, teman-temannya seprofesi, dalam hal ketika meninggalnya, yang datang 1-2 orang, karangan bunganya yang banyak. Siapa yang datang paling banyak? Teman taklimnya. Allah muliakan, cuman sekali ikut taklim tuh, yang datang pengajian, yang nyolatkan suami-suaminya, dan Masya Allah yang datang banyak. Itu nggak mudah gitu. Suami-suami yang taklim. Ibu sudah makan? Kenapa mikirnya terlalu jauh gitu kan? Kan nggak boleh perempuan menikah dengan laki-laki lebih dari satu. Baik.
Saya mengajar 4 tahun cuma di sini yang agak cepat ini ya connectingnya, tapi nggak nyambung. Tapi saya nyambungnya kejauhan gitu ya. Baik. Jelas ya? Oke, jelas dari sini? Maksud saya begini, maksud saya nggak ada yang sia-sia gitu. Ketika Allah sedang mengarahkan pada kebaikan, mungkin ada tanda-tanda di situ. Ya. Tidak harus pikirkan akhirat dulu, tidak. Ada hal-hal baik di sekitaran kita yang bisa kita raih. Nah, ternyata saya belum selesai ya. Kita kalau kajian kitab tuh, saya mohon sabar Bu ya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu senang menguraikan sesuatu dengan kesimpulan. Saya setiap menemukan kalimat akan saya urai gitu. Termasuk dari mana sumbernya di sini, sehingga ibu bisa paham dengan baik gitu. Itu yang saya maksudkan. Saya tidak ingin ibu keluar dari ruangan ini kecuali paham apa yang saya sampaikan. Ya. Baik, sekarang perhatikan. Kalimat belajarnya oleh Nabi itu bukan disebut dengan kalimat belajar biasa. Ya. Perhatikan kalimatnya, yufaqihu fid din. Pakai kalimat fikih. Fikih, yufaqihu. Faqqaha yufaqih. Kalimat fikih ini, kenapa Nabi menggunakan kata fikih? Ini kalimat ini tafsir dari Quran surah 9 ayat 122. Ya. Mohon izin Bu ya, ini ibu bawa manhaj ini, metode ini tidak hanya diterapkan dalam belajar agama, tapi nanti sampaikan pada anak-anak ibu yang sekolah, di sekolah manapun. Ya. Lihat kalimatnya. Di Quran surah 9 ayat 122, "Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafah." Tidak semestinya orang-orang beriman itu sibuk berjuang semuanya. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din." Ya. Mesti ada surah ke-9 At-Taubah ayat 122, posisi paling kiri pojok sebelah bawah. Sudah? Baik. Hendaklah ada di antara mereka ya, orang-orang yang lihat tafaqahu fid din, yang bisa meluangkan waktunya untuk belajar tentang agamanya. Perhatikan, ketika Quran menyebutkan belajar, kalimatnya menggunakan fikih. Saya urutkan akar katanya ya. Kami urutkan kata-katanya. Di situ kalimatnya kan lihat tafaqahu ya. Ya tafaqah. Ya tafaqah. Hu-nya itu jamak bentuknya, pakai waw dengan alif. Saya hilangkan dulu waw alifnya untuk berbentuk tunggal. Ibu sekalian, kalimat ini asalnya berasal dari kalimat single fiqh. Fiqh fa qaf ha. Ya. Yang berarti paham. Mengerti. Jadi kalau ibu belajar apapun kata Quran, jangan cukup sekedar transfer ilmu, pengetahuan, tapi ibu nggak ngerti dengan yang dipahami, yang dipelajari itu. Di Quran tidak menginginkan ibu belajar agama kecuali paham apa yang dipelajari. Ngerti apa yang dimaksudkan. Tidak ingin ibu membacakan apapun dalam agama kecuali paham apa yang dibacakan itu. Karena itu silahkan cek ya, semua ibadah yang kita kerjakan, ketika kita ingin belajar tentang ilmunya, kalimatnya selalu fikih. Ibu mau sholat, ingin belajar ilmu tentang sholat, bukankah pelajarannya fikih sholat? Pernah ibu beli buku judulnya ilmu sholat? Tidak ada. Nggak ada. Ibu ingin mengeluarkan zakat, belajar tentang ilmunya. Apa ilmunya disebut? Fikih zakat. Ibu ingin umrah, ingin haji, fikih umrah, fikih haji. Nggak ada ilmu haji. Pasti fikih. Seakan-akan memberikan isyarat kalau belajar tentang sholat, pahami sampai mengerti betul. Sekarang lihat isyarat Quran ya. Maaf. Allah sendiri menyampaikan bahkan umumnya orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacanya dalam sholatnya. Gak paham apa yang dibaca dilakukan dalam sholatnya. Coba cek, ibu berapa ribu kali ruku dan sujud? Berapa persen bacaan sholat yang dipahami sampai hari ini? Jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud gak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk kan? Ya, karena itu poinnya ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, ayo pahami. Ya. Nah ketika kita diminta belajar, kalimatnya ditambah dengan ta. Nih, tafaqquh, ta kemudian pakai tasydid. Ta dalam bahasa Arab tidak dimunculkan kecuali menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh. Usaha. Ya, usaha yang sungguh-sungguh serius. Ya. Jadi seakan-akan kalimat nabinya, kalau Anda belajar dengan siapapun, ayo berusaha yang serius supaya paham. Gak ngerti, tanyakan. Ya, di mana pokok hal yang harus kita pahami? Kita mengerti. Ya, makanya kata Nabi, bertanya itu pembuka ya dari pemahaman. As-su'al babul fahmi, bertanya itu pintu pembuka dari pemahaman. Jelas sampai sini? Oke. Kalau ditambah dengan tasydid, tasydid itu ya yang ini double kalimatnya ya, yang ini. Double, sesuatu yang menunjuk pada double, berlipat ganda. Ya. Motivasi yang kuat, penuh dengan semangat berlipat. Ya. Dimaaf, kalau Anda belajar dengan misalnya seorang ustadz, siapapun di tempat manapun, ya ayo tingkatkan motivasi.
Kalau belum paham jangan cepat pesimis. Oh mungkin gara-gara saya faktor U, kan? Atau telat berpikirnya macam-macam. Tidak, nggak ada seperti itu. Ya. Nanti saya satu waktu kalau sudah sampai ke salah satu hadisnya, saya mau kisahkan tentang seseorang yang sulit mengingat luar biasa, sulit, nggak masuk-masuk. Tiba-tiba, ya itu ya. Baik. Tiba-tiba, cuma persoalan hujan, Bu. Persoalan hujan. Dia berteduh di salah satu gua, tiba-tiba belajar dari situ, dia kembali kepada gurunya. Diberikan nasihat, dia pegang, Allahu Akbar. Bukan cuma ingat, Sahih Al-Bukhari yang tebal itu, 7.000 hadis, itu bisa langsung dihafalkan dalam beberapa waktu saja, plus diberikan syarahnya, sampai 18 jilid. Kumpul. Tadinya ingatannya sekeras batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Karena beliau melihat kisah tentang batu dan air hujan, maka nanti akan memberikan nama pena bagi dirinya dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani di situ. Itu ada kisahnya, nanti lain waktu kita bahas ya, supaya bahasan kita masih nyambung gitu ya. Baik. Jelas ya? Jadi kalau ada apa-apa, insya Allah saya bisa, insya Allah saya paham dan sebagainya. Baik. Sampai sini dulu sebentar. Sampai sini dulu. Kemudian saya teruskan sedikit ya, kalimat akhirnya, yang terakhir. Ya. Ini belum tuntas ya, kita baru baca sepertiga hadis ya. Baik. Yufaqihu fid din. Ada kalimat din di situ. Apa artinya din? Agama. Agama itu dari bahasa Sanskerta sebetulnya ya. Itu tidak, agama itu rusak. Di agama itu konsep-konsep kehidupan yang membuat kita tidak rusak. Rusak cara berpikirnya, rusak cara memandangnya dan sebagainya. Ya. Sebetulnya dalam bahasa Arab din itu agak-agak jauh dari makna agama ya. Agama itu sebagian kecil aja. Ya. Din itu dari kata dana. Dana yadnu gitu kan. Sesuatu yang dekat. Dekat. Wadanal dan nataini dan kan. Wadanal jannataini dan. Ada orang kalau sudah masuk surga itu akan dekat dengan kenikmatan surga. Masya Allah. Ibu sekarang kalau mau misalnya ngambil anggur kemana? Ke tukang anggur kan? Baik, ke kebun metik dulu. Di surga tidak. Di surga pengen anggur, tik ngambil. Ya, Masya Allah, pengen jeruk, tinggal ngambil. Dekat, bahkan sambil, kata Quran sambil bertelekannya muttaqiina fiha, sambil tidur-tiduran aja pengen anggur, datang gitu ya. Masya Allah, saking dekatnya. Itu dana namanya. Orangnya disebut dani. Ya. Ya, jadi din, kenapa disebut din? Karena orang semakin belajar tentang agama, semakin dekat dengan Allah. Ya. Din dari kata dana berarti sangat dekat. Kenapa din disebut dengan din? Karena orang yang belajar agama, seharusnya kalau benar belajarnya semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Jadi kalau ada orang belajar ikut taklim, belajar agama, semakin jauh dari ketentuan Allah, ada yang salah tuh di situ. Ya. Awas, katanya belajar, katanya ikut taklim, kok bisa ngisap sabu-sabu? Kok bisa melakukan maksiat? Kok bisa menipu orang? Ada yang salah di situ. Ada yang keliru gitu kan? Ada yang keliru. Baik. Jadi ibu sekalian, teman-teman sekalian, orang yang benar belajar agamanya otomatis akan mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orangnya disebut kalau laki-laki dengan dani, kalau perempuan daniyah. Ya. Bisa. Nia dan niyati yang dekat dengan Allah, daniyah gitu kan? Ya. Itu terserah, mau pakai Ahmad, mau pakai yang lain, pokoknya ada makna itu. Ya. Gak usah jauh-jauh ya, itu urusan yang lain, kita hanya fokus di sini saja. Nah sekarang perhatikan. Perhatikan, karena itu kalimat din di Quran ketika disebutkan itu seringkali dilekatkan dengan Allah. Ya. Lihat kalimatnya, kalimat din pertama di Quran surah ketiga ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina inda Allahil Islam kan? Inna dina inda Allahi. Sungguh din yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat din dilekatkan dengan kata Allah karena orang-orang yang belajar tentang agamanya seharusnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian, mohon maaf ya. Tadi kalimat baik tadi, masih ingat hadisnya? Apa bunyinya? Masih ingat? Ya, apa bunyinya? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu. Kalimatnya mesti lengkap. Siapa yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat kebaikan, tahan berubah jadi orang baik, maka akan diberikan bimbingan, kelembutan untuk mau belajar tentang agamanya. Artinya orang baik menurut Allah bukan belajar biasa, tapi belajar tentang agamanya.
Jadi anak ibu, misalnya, maaf ya, rajin sekolah, sekolahnya favorit, belajar matematika sampai hebat, jenius di bidang fisikanya, tapi nggak kenal agama, dia bukan orang baik menurut Allah. Walaupun semuka bumi menyanjung dia. Ini juara olimpiade usia masih 5 tahun, misal kan? Dan sebagainya. Udah, itu selesai ketika meninggal. Sampai di akhirat dia bukan orang baik. Belum baik. Jadi mohon maaf, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, yang dimaksudkan adalah terkait dengan bimbingan agamanya, ad-din. Ya. Nanti di hadis yang kedua dan ketiga saya terangkan bagaimana kaitan orang belajar agama dengan pengetahuan umumnya. Dan tidak pernah ini keliru ya. Semua orang-orang hebat yang jenius di masa Islam dan kemudian hasilnya diambil oleh Barat, itu semua akan belajar tentang agama dulu. Ya. Akan belajar tentang agama. Pertama sholat, kedua baca Quran. Dan sudah ada penelitian Bu ya, yang melakukan dokter non-muslim. Ternyata kalau orang seringkali rajin baca Quran, bahkan sampai hafal Quran, itu kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari biasanya. Ya. Baik, jadi kita ambil dulu ini sejenak ya. Saya ingin pastikan dulu kita memahami apa yang kami sampaikan. Ini bagian pertama, saya tahan dulu sampai sini. Ya. Bagian kedua dan ketiga hadisnya nanti kita sambungkan di pertemuan berikutnya. Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang yang kita bahas, saya perkenankan. Nanti kalau tidak ada, kita bisa beralih pada topik yang lain. Oh, baik. Yang tentang ihsan. Ihsan itu banyak di Quran. Misal, kita ambil Quran surah ke-31, ayat 14. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya ambil contoh. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Quran surah 31, di Qurannya surah 31 ayat ke-14, posisi paling kiri sebelah atas, surat Luqman. Ya. Saya contoh Bu ya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, pesankan pada manusia, pada anak-anak untuk berbuat baik pada orang tuanya. Lihat Bu ya, awas ya, saya punya keyakinan Ibu masih punya orang tua. Awas, punya orang tua itu dalam Quran dan hadis jangan dipahami, maaf, kalau meninggal berarti saya udah nggak ada. Tidak. Nggak ada mantan orang tua. Jadi walaupun orang tua Anda telah meninggal dunia, tetap kata Quran mesti berbakti, berbuat baik, minimal mendoakan. Sudah saat hidup nggak bisa berbakti, masa saat meninggal nggak bisa berdoa juga? Ya, awas, hati-hati ya. Makanya ketika seorang anak ingin berbakti pada orang tuanya, kalimat Qurannya bukan khair, bukan ma'ruf, tapi ihsan. Rasakan kamu berbakti pada orang tua itu seperti Allah mengawasimu. Dia awasi itu. Ya. Jadi awas ya, hati-hati. Kalau ada orang menyakiti orang tuanya, itu bukan hanya durhaka pada orang tua, tapi juga bermaksiat kepada Allah langsung saat dia disaksikan. Jadi kalau ibu ingin marah pada ibundanya atau ayahandanya, perhatikan saat Anda marah, Allah sedang lihat itu. Ya. Saat Anda misalnya, maaf, ingin berkata-kata yang tidak pantas, bahkan mengatakan misalnya, itu maaf ya, maaf. Rasakan pada saat itu Allah melihat Anda. Melihat. Ya. Dan bahasa Qurannya hebat sekali. Kalau kamu kecewa dengan sikap orang tua, jangan dulu marah. Coba bayangkan dengan repotnya mereka. Hamalathu ummuhu. Bayangkan ibunda kamu saat mengandung. Sulitnya luar biasa. Miring kanan, miring kiri. Masya Allah, disayang luar biasa. Sampai lahirnya, dirawat-rawat, diajak ke pesta, menahan malu gitu kan. Ya, kamu diajak mecahin kaca, yang nanggung malu orang tuanya, biasa saja. Masa setelah dewasa tidak diabaikan begitu saja? Ya. Orang tuanya dewasa, Masya Allah, dalam keadaan lemahnya. Mama di rumah aja ya, takut nanti ada sesuatu, saya pergi dulu. Anda anak diajak-ajak, ibunda nggak malu. Masa setelah Anda jadi orang dewasa malu dengan orang tuanya? Ya. Saat Anda terbaring di rumah sakit, berjuang dengan kematian, itu orang tuanya sampai berkata pada dokter, Ya Allah, dokter tolong ambil saya saja, jangan orang tua saya. Ya, jangan anak saya. Ya Allah, tolong. Kalau bisa saya jangan anak saya. Ini Masya Allah, orang tua 80 tahun di rumah sakit, Anda masih ada dalam keadaan sakitnya. Bisa nggak berkata begitu? Ya Allah, tolong jangan ibu saya ya Allah. Kalau bisa saya saja. Dia mengandung saya, merawat saya. Belum bisa saya membalasnya ya Allah. Kalau bisa saya balas dengan nyawa saya ini ya Allah, mohon. Jangan ibunda saya, ayah, saya saja ya Allah, saya saja. Bisa nggak berkata begitu? Tidak mudah. Ya Allah, kalau memang baik cepat menurutmu ya Allah, saya ridho, saya sudah nggak nyambung. Gak ada kebaikan di situ. Jelas ya? Itu Qurannya, hadisnya di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ada yang lain? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Baik. 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 Ada beberapa kaidah
yang berlaku pada sesuatu yang belum jelas untuk dipastikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang paham, yang mengerti jika kita tidak mengetahui persoalan yang dimaksudkan. Baik, apa yang pertama kita lakukan kalau kita ragu? Ya. Ragu, kaidah usul fikih mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan nggak boleh digugurkan dengan keraguan. Maksudnya kalau kita sedang ragu, pastikan sampai kita yakin. Caranya bagaimana? Tanya. Kita bisa tanyakan atau kita cari misalkan keterangannya. Ini benar halal atau tidak? Ibu masuk ke satu tempat, ada label MUI-nya misalkan, MUI-nya di situ ini halal, tapi kita ragu benar nggak nih, gitu kan? Ibu bisa bertanya dan bukan aib ketika bertanya. Bukan aib, bertanya kebaikan itu bukan aib. Pak, mohon maaf, ini ada label MUI-nya halal, benar nggak halal? Iya Bu, halal insya Allah. Benar tempatnya baik, benar. Kami saat makan diajak sama teman-teman ke satu tempat, ada isu. Ya, ini haram loh, gitu kan? Nggak bagus. Isu itu kan nggak boleh langsung diambil. Harus dicek dulu. Kita lihat label MUI-nya, kita datang ke situ, kita tanya dan mereka senang menjawabnya. Ya, senang. Pak, ini benar nggak halal? Halal Pak, kalau mau lihat silahkan ke belakang, dapur kami macam-macam dan sebagainya. Insya Allah kami pastikan halal Pak. Kita makan nikmat, nah itu bukan aib. Ingat, setiap setan itu akan membuat kita ragu saat ingin melakukan kebaikan. Dibikin ragu tuh. Jangankan makan makanan, ibu mau sholat aja dibilang ragu. Kamu punya wudhu nggak? Hati-hati. Saat sedang sholat gak dibiarkan juga. Awas berapa rakaat sekarang. Macam-macam gitu, selalu ada. Abu Daud nomor hadis 666. Ada setan khusus yang menggoda orang sholat Bu, namanya Khanzab. Di ibu begitu mau sholat, idza udzina, saat adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Maka setan ini akan lari meninggalkan orang itu sampai terbirit-birit. Makanya ibu jangan heran ya, ibu sedang main ke mall dengan teman, adzan berkumandang, itu teman bisa mengatakan walaupun non muslim, "Jeng, sudah adzan apa enggak sholat dulu?" Setan lari. Tapi fa'idha thuwiba, kalau adzan sudah selesai, fa'ada, dia akan balik lagi. Jangan heran orang Islamnya bisa jawab, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Balik lagi. Hatta idza uqimat, sampai ketika iqamat dikumandangkan, dia bertakbir. Ini perhatikan ya, ini kalimat yang penting. Sampai ketika bertakbir, kata Nabi, fayaqulu udhkur kadza. Setan ini akan membisikkan pada jiwanya, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda belum takbir begini, itu biasa saja. Tapi setelah bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, tiba-tiba penuh dengan ingatan. Itu kalau Nabi tidak mengatakan siapa orangnya, artinya semua orang akan mengalaminya. Semua orang. Ya. Bahkan ada yang kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada loh, kata Nabi, yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Baik ya. Jadi ibu cek, ibu tanyakan. Kalau sudah dipastikan, alhamdulillah, sudah selesai hukumnya. Ya, kalau kita misalnya masih ragu, tinggalkan, selesai. Ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang membuat kita ragu, cari yang lebih lain, yang lebih yakin. Ya. Ibu sekalian, ayat tentang makanan haram di Quran itu ada 5. Ada 5 ayat tentang makanan haram. Larangan memilih pemimpin non-muslim ada 15 ayat. Misal gitu ya. Saya sering ditanya gitu kan. Saya suka aneh nih ya. Orang misalnya meninggalkan makanan haram gak mikir lagi. Haram nih gitu ya. Pada yang 5 ayat dia gak berpikir. Pada yang 15 ayat kenapa masih pada mikir? Ya. Pada yang 5 ayat dia gak mikir. Pada yang 15 ayat kenapa masih pada diskusi? Selesai ayatnya gitu kan. Tapi saya tidak bicara politik ya. Ini hanya menerangkan ayat saja ya. Jadi mohon jangan diartikan berlebihan. Ya. Saya tidak ada kaitan dengan itu dan tidak ada hubungan dengan macam-macam. Ya. Kenapa Bu? Khanzab. Oh, setan orang menggoda orang sholat namanya Khanzab. Setannya namanya Khanzab. Saya tulisnya. Nanti insya Allah nanti. Oh, silakan saya beri kesempatan. Sudah? Baik. Nanti insya Allah kalau sudah sampai pada salah satu hadis, kita akan belajar tentang setan. Ibu kalau nggak kenal setan bagaimana menghindarinya? Ibu mau ke sini, gitu kan? Ke rumahnya Bu Lucy, gitu kan? Dharma Wangsa 5 nomor 8 mau masuk ke sini. Kalau cuma kenal jalan mulusnya aja, tiba-tiba nggak pernah kenal di mana lubangnya, di mana macetnya, gimana ibu menghindarinya? Nggak bisa. Dalam iman juga begitu. Kalau ibu cuma kenal malaikat, kenal yang baik-baik, tidak pernah mengerti tentang lawannya, kita nggak bisa menghindarinya. Masya Allah. Ibu tahu setan? Disebutkan kan? Setan itu musuh kita atau teman kita? Musuh. Ibu nggak tahu bagaimana cara musuhnya datang, bagaimana cara menyerang, bagaimana kita bisa menghindar dari musuh. Makanya semua disebutkan di Quran dan hadis ada banyak jenis setan. Ya, tadi setan yang menggoda orang sholat namanya Khanzab. Khanzab. Ya. Nanti ada setan rumah tangga. Setan rumah tangga disebutkan bahkan di Quran. Ya, tapi namanya enggak, cuman sifat godanya. Itu ada di Quran surah kedua ayat 102.
Ya, posisi paling kiri. Dari atas sampai ke tengah itu panjang banget. Ya. Namanya dasim, Bu. Dasim. Ya, perempuannya dasimah. Muslim, perempuannya muslimah. Mukmin, perempuannya dasim. Oke. Pelan-pelan, ya, nggak ada hubungan dengan itu. Pelan. Lihat sini. Ini saya cuma menerangkan ya. Hati-hati. Misal ada setan mall, namanya misult. Ada setan kantor, ya. Nanti kita bahas ya. Bahas. Ya. Ada. Ibu sabar ya, nanti kita masuk ke dalam bidang itu. Tapi poinnya, hati-hati ya. Ibu harus kenali, setan rumah ini sangat jahat, Bu, setan rumah ini. Dia punya 3 tugas. Setan rumah ini, tugas pertamanya, dia akan memecah belah hubungan suami istri. Tugas pertama. Jadi ketika seorang belum berakad, itu dia akan dibuat bermaksiat sedekat mungkin sehingga melanggar ketentuan Allah. Ingat ya, lamaran itu baru lamaran, belum akad. Jadi belum halal di situ. Ya, Masya Allah, apalagi yang belum dilamar. Di jalan sudah berdua gitu kan, naik beca berdua, seakan-akan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan, jalan macam-macam. Itu salah, supaya maksiat. Ya, foto sebelum menikah, sudah dekat macam-macam, itu sudah keliru. Tapi kalau sudah menikah, Bu, bagaimana caranya supaya pecah hubungannya? Mayufarriquna bihi bainal mar'i waz zauji. Setan ini akan menggoda bagaimana harmoni rumah tangga supaya pecah dibilang. Itu dasim salah satunya. Ya. Makanya jangan kaget, Bu ya. Jangan kaget ya. Saat pertama menikah semua indah, Ibu sudah paham semua. Tapi kalau misalnya lebih dari beberapa masa, yang jelek kan pasangannya, nggak ada yang lain. Ibu pernah nggak mengalami seperti ini? Suami mau berangkat ke kantor, ya, Masya Allah. Mah, ke kantor dulu. Ya udah, hati-hati. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Suami sendiri nggak begitu. Suami orang bisa lain. Ya. Sama laki-laki juga. Istrinya mau ke pasar, Pak, ke pasar. Ya udah, hati-hati. Istri orang ke pasar, Bu. Singkat ya, kayak kelihatan, tapi nyata kan? Ya. Coba teman-teman yang pramugari misalnya, ya, Pak, teh atau kopi? Masya Allah, lembut sekali. Pernah nggak sama suaminya begitu? Ya, Mas, teh apa kopi? Gitu kan? Pernah nggak gitu kan? Itu nggak mudah gitu. Saya kira itu, Bu ya, biar supaya nggak terlalu luas ya. Ada yang lain? Quran surah ke-2 ayat 102. Ya. Dasim, satu menggoda rumah tangga, kedua dia ikut dalam makanan dan minuman yang kita akan konsumsi. Ya, tugas keduanya dia ikut pada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi kalau ibu mau minum minum ya, itu kalau ibu tidak menyebut nama Allah di dalamnya, minuman itu sebagian diminum oleh setan. Baik. Jadi saat ibu misalnya minum, ibu tidak mengucapkan kalimat Allah, misal minimal Bismillah, ibu tidak mengucapkan itu, maka setan ini akan berkata pada kawannya, kita punya bagian di minuman itu. Tapi kalau Anda misalnya, alhamdulillah, Anda misalnya ucapkan Bismillah, dia akan berkata kita nggak punya bagian dari minuman itu. Kalau Anda lupa, kemudian Anda minum lupa, lalu Anda ucapkan Bismillah misalnya kan, hi awwaluhu wa akhiruh, awal dan akhirnya, maka dia akan muntahkan lagi, ternyata ini bukan punya saya kan ya. Yang ketiga, setan ini bertugas untuk masuk pada ruang kosong. Jadi dia menunggui ruangan yang kosong yang tinggalkan. Maaf Bu ya, ini kan ada kamar-kamar di atas ya, misal atau di samping. Ibu saat pergi itu turun ke bawah, tinggalkan aja, itu setan masuk. Dasim masuk. Ya. Dia menunggui setiap ruang kosong. Kamar ibu tinggalkan, itu setan masuk. Boleh nggak saya teruskan dulu ya? Oke ya. Jadi ketika saya ulang, ibu tinggalkan, setannya masuk. Nah, maaf, apalagi tempat yang jarang dikunjungi dan kotor sifatnya, maka di toilet itu tempat setan. Banyak, makanya jangan berlama-lama gitu kan. Nah, cara mengusirnya bagaimana? Kalau kamar biasa, bukan tempat yang tadi, kalau kamar biasa atau ruang biasa, kata Nabi ucapkan salam. Ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum, maka setan akan berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tuhan. Ibu pernah nggak malam-malam merasakan kegelisahan, kadang mimpi nggak enak, gitu kan? Kadang perasaan gundah, itu setan bermain di situ. Setan. Tapi kalau ibu ucapkan Assalamualaikum, maka dia akan berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Kita keluar. Jadi tolong biasakan ya, masuk kamar Assalamualaikum, ruangan Assalamualaikum. Ya. Ucapkan saya ulang dengan tegas. Ibu masuk kemanapun, ini jangan nggak terlalu aneh sebetulnya. Ibu masuk ucapkan Assalamualaikum.
Tidak dijawab normal, dijawab ya alhamdulillah gitu kan. Waalaikumsalam. Baik. Enggak, tolong biasakan ya. Itu kebaikan, tolong biasakan. Saya mengajarkan juga pada anak saya, Bu. Anak saya yang kecil 2 tahun saya ajarkan. Kak, ini di sini banyak setan. Di kamar ada setan namanya Dasim. Kakak masuk ucapkan assalamualaikum. Dan anak ini praktekkan. Begitu dia buka saya sampai tertawa terpingkal-pingkal. Begitu dia buka dia katakan assalamualaikum Dasim. Baik ibu sekalian, ini sudah tiba waktu asar, sudah mendekat dan saya punya kewajiban untuk sholat dan berjamaah dan ke masjid ya. Jadi mohon maaf kalau waktu kita nampaknya tidak memberikan kesempatan lebih untuk melewati waktu-waktu sholat ya. Karena ini waktu yang sangat penting dan saya harus ke masjid ya. Karena itu saya mohon izin untuk menutup dulu materi kita. Ini baru sepertiga hadis, belum sebagian dan penutupnya. Jadi saya simpulkan dulu dengan cepat tanpa ibu harus menulisnya ya, tanpa ibu harus menulisnya. Pertama, taklim yang baik adalah taklim yang selalu diikuti dengan mengeluarkan keutamaan-keutamaan kebaikannya. Sehingga dengan itu kita bersemangat bisa mengikutinya. Yang kedua, taklim yang baik kata Nabi, itu yang bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam materinya. Sehingga setidaknya bisa merubah dan mengarahkan sifat buruk kita kepada yang lebih baik. Ketiga, taklim yang baik bisa menjadikan orang-orang yang belajar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba cek apakah dalam kehidupan kita ketika belajar diri kita lebih dekat dengan Allah atau bahkan lebih jauh. Dan yang terakhir, jika ibu sudah menemukan sifat ta'lim seperti ini, maka pertahankan itu karena boleh jadi itu jalan dari Allah untuk menjadikan kita kembali dalam keadaan yang terbaik. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, tapi ibu harus siapkan, kan? Kemudian petakan dengan baik, bikin kurikulum yang baik. Saya mohon maaf, saya mesti akhiri dulu. Kalau ada benar silahkan ibu praktekkan. Kalau ada yang keliru, itu mutlak kesalahan saya. Tolong sampaikan pada saya supaya saya bisa koreksi dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Saya mau punya satu permintaan saja. Satu permintaan. Ibu saya minta tolong dengan sangat ya. Dan saya mudah-mudahan ibu mampu melakukannya. Saya mohon doakan selalu saudara-saudari kita siapapun kan dalam kesempatan-kesempatan baik kita, terkhusus saudara-saudari kita yang tengah mendapati musibah di Garut ya. Mohon doakan supaya Allah permudah jalannya, berikan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kami akan ke Garut di hari Kamis nanti untuk melihat keadaan mereka, kan? Kami bagi tim, ada yang berangkat duluan untuk melihat, ada yang memetakan masalah, dan mudah-mudahan Allah bisa lebih mudahkan keadaan mereka ya, termasuk yang jauh-jauh juga di Palestina dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.